Ini dok, saya buka rambutnya gini, ada bekas operasi di lehernya. Operasi itu bisa sampai tomorrow. Jadi yang biasanya kita tolong itu yang umur beberapa hari sampai beberapa tahun gitu. Kan harus buka tengkorak, ngambil tumor ya. Saya bilang mungkin perdarahan, infeksi, kemudian nanti terjadi kecacatan ya. Karena di dalam otak tuh nggak ada kelihatan bahwa oh ini loh, sini bagian motor gue ini, hanya gambaran besar aja, tapi nggak ada tulisannya. Ini kalau udah buka ya adanya cuma darah sama Jadi dok, itu kan pusat saraf manusia itu ada di otak dan sumsum tulang belakang ya dok. Jadi apa sih akibatnya kalau misalnya salah satu dari kedua sistem saraf itu tuh ada yang rusak atau cedera gitu dok? Ya, jadi betul sistema saraf kita adalah ada sistema nervorum centrale atau sistema saraf pusat dan sistema nervorum perifericum atau sistema saraf tepi ya. Nah, saraf pusat itu otak dan medula spinalis ya. Jadi otak sama sumsum saraf tulang belakang. Jadi bukan sumsum tulang belakang, tapi sumsum saraf tulang belakang. 청풀하다. 이런 얘기들을 막 아무렇지도 않게 하고. 어른 같아. 그럼 마흔인데 뭐야 너? 왜 엄마? Terkait dengan bedah saraf nih dok, saya sering banget ngelihat drakor mungkin meng-highlight beberapa spesialis, salah satunya adalah spesialis bedah saraf dan dia itu operasinya tuh lama banget dok, bisa 8 jam, 10 jam. Apakah itu benar-benar dialami oleh seorang dokter bedah saraf? Baik, itu di kita yang paling lama selain untuk operasi epilepsi ada namanya tumor otak. Kenapa saya bisa bikin kalimat tomorrow ya? Tomorrow. Nah, artinya operasi itu bisa sampai tomorrow. Tomorrow tak. Tomorrow, otak. Tak itu tomorrow pun tak selesai. Waduh. Bisa sampai begitu ya. Wah. Saya pernah operasi karena di rumah sakit mulai selesai jam kerja sampai terus ya sampai jam 12 malam ya. Belum selesai loh. Ya. Terus selesainya jam 2. Kan udah tomorrow toh. Untungnya selesai ya. Banyak yang bisa lebih juga sampai 24 jam ya. Ya itu semua kita punya target adalah keselamatan pasien senyaman mungkin untuk pasien bisa kita tangani. Nih sebagai orang yang nggak tahu nih dok, kan kalau ngelihat ruangan operasi tuh kayak serem banget, kayak takut gitu, tegang. Sebenarnya kalau di dalam ruang operasi itu dokter itu seperti apa sih dok? Saya terus terang selalu bawa itu speaker ya, JBL speaker saya dapat dari sahabat saya tercinta yang sudah mendahului. Dapat itu saya pakai untuk setiap kali operasi saya pasang Bluetooth, filenya Henry Rotin Sulu ya dengan lagu Ariati dan semua ada kira-kira 20-an lagu saya setel, jadi semua menikmati, terutama saya ya. Saya menikmati sambil operasi sambil renang-renang ya, akhirnya semua menjadi nyaman. Jadi kalau kebetulan pasiennya hanya operasi ringan ya, tidak usah dibius total, dia juga bisa ikut menikmati lagu-lagu. Ada rasa khawatir nggak sih dok dari pasien, aduh kepalaku mau diapain oh ini ya, gitu? Ya selalu ya. Di bidang medis tuh ada yang namanya informed consent ya. Jadi inform, kita sudah memberikan informasi dengan lengkap, kemudian mereka concern, sudah setuju apa enggak. Nah di situ jangan sampai ada yang belum paham, itu sudah tanda tangan. Jadi pertama saya selalu bertanya pada perawat ya, yang akan saya jelaskan itu tentang penyakitnya dan sebagainya, itu siapa? Biasanya bukan pasiennya, karena pasiennya sudah nggak bisa diajak omong atau gimana. Tapi kalau yang masih
masih bisa diajak ngomong, saya ajak juga saya bicara. Nah itu kita jelaskan mengenai penyakitnya ya. Apa misalnya kalau Mbak jadi keluarga pasien nanya apa? Keselamatan. Nah risiko toh? Iya risiko. Iya. Jadi keselamatan pasien kita pegang. Kalau saya lagi motivasi gitu kan saya pakai ini nih ya selalu. Jadi begitu pasien melihat, oh lumayan nih dokternya mengutamakan keselamatan pasien. Udah lumayan tenang ya. Resikonya ya seminimal mungkin gitu. Iya kalau penyakitnya tumor otak, saya harus kerja 5 jam, 6 jam. Saya bilang 10%, keluarga bilang waduh dok kok banyak 10%. Lah gimana saya mau ngorting resiko kan nggak bisa. Di dalam otak tuh nggak ada kelihatan bahwa oh ini loh, sini bagian motor gue ini hanya gambaran besar aja, tapi nggak ada tulisannya. Iya. Ya. Jadi kalau udah buka ya adanya cuma darah sama Nah kita harus membayangkan bahwa oh ini termasuk area yang harus kita hindari. Jadi eloquent area itu area-area yang berpengaruh ya, berfungsi bagus, besar itu harus kita hindari untuk tidak dilukai. Jadi saya bilang misalnya 10%, saya bilang itu resiko bedahnya. Loh kalau terjadi resiko itu kenapa dong? Ya pasti ada yang salah saya bilang. Ya, yang salahnya kenapa ya mungkin operasinya berdarah-darah karena pembuluh darahnya banyak ya kita tidak bisa mengatasi seluruhnya karena ya dokter itu juga manusia kan. Pasien itu apa? Pasien itu adalah orang yang sedang dalam usaha untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya, entah dia konsultasi atau apa. Tapi dalam bahasa Inggrisnya patient. Sabar. Itu sabar. Ya itu diharapkan sabar karena sedang menderita ya. Iya. Jadi makanya disebutkan patient safety, yaitu targetnya itu. Terus saya selalu tambahkan satu risiko lain adalah risiko penyakit lain yang kita tidak bisa mengatasi karena kita baru kenal pasien kan belum lama. Ya, misalnya pasien sudah 60 tahun ada gangguan ginjal, jantung, paru-paru yang ya sudah kita periksa sebelumnya, sudah layak operasi, tapi bisa saja muncul gejalanya pada saat setelah operasi yang berat gitu ya. Jadi itu juga harus difahami oleh keluarga. Dok, kalau terjadi itu kan berarti apa dong? Ya saya ada yang salah. Ya saya ngaku kalau memang terjadi sesuatu ada kesalahan ya. Walaupun tidak kita sengaja dan tidak bisa diatasi sebelum operasi kan. Jadi saya bilang kalau kesalahan saya difahami, kita pakai sistem salah paham. Loh kok salah paham? Loh kalau saya salah, situ paham. Beres toh? Nah kalau udah gitu kan beres ya. Kita sekarang satu tim ya. Sudah bukan dokter pasien, bukan. Jadi kita satu tim. Kami sebagai tim medis, keluarga sebagai yang non medis. Silakan diurus masing-masing. Tetap komunikasi. Sering saya panggil pasien, keluarganya pasien masuk kamar bedah, pakai baju secukupnya. Di belakang saya tunjukkan ini loh. Yang tadi saya bilang berdarahnya banyak ya. Ya sudah kita atasi. Mudah-mudahan bisa. Dia lihat dengan mata kepala. Ya, tapi saya bilang harus yang kuat ya, jangan sampai nanti pingsan. Akhirnya, ya dok, saya sudah paham. Ya sudah. Dari sekian banyak pasien yang sudah ditangani sama dokter, pernah nggak sih dok ada resiko yang bisa terjadi gitu atau bahkan pasien tersebut tidak selamat gitu? Oh banyak. Ya, kalau saya sudah jadi ahli bedah saraf berapa tahun? Dokter itu ngambil bedah saraf 1986 ya dok? 89 saya lulus ya. Jadi sampai sekarang udah 34 tahun, 35 tahun ya. Oke. Ya, jadi kalau dihitung pasiennya ya nggak tahu berapa ribu, 1000 lebih mungkin ya. Dan yang mengalami kejadian yang tidak diharapkan itu ya cukup banyak lah. Mudah-mudahan bukan karena kesalahan kita dalam operasi, tapi karena memang datangnya sudah dalam kondisi yang tidak baik. Jadi saya punya pasien yang sudah hampir 20 tahun masih geletak gitu ya. Terjadi kerusakan otak yang itu tadi, pada otak-otak yang eloquent, yang berfungsi penting ya, berfungsi penting, sehingga lumpuh, kesadarannya juga
Ya ada tapi tidak sempurna, cuma bisa ketawa gitu ya. Itu masih selalu kontak sama saya. Dok ini sekarang gini. Ya kalau perlu saya home visit ke sana ya. Nggak apa-apa, itu suatu resiko dari profesi ya. Tapi yang penting mereka juga ya respect sama kita ya. Tidak, wah ini berarti ada kesalahan operasinya, enggak. Jadi kalau sudah kita jelaskan begitu, ya sudah, paham ya. Tadi dokter juga menyebutkan bahwa untuk ngambil bedah saraf ini ada keinginan untuk membantu seseorang juga. Terus saya dapat fakta nih dok, apakah benar dokter itu adalah satu-satunya orang atau salah satu orang yang berhasil pertama kali melakukan bedah yang berhasil di hidrosefalus? Itu hidrosefalus itu adalah kapasitas atau kompetensi yang sangat awal yang diterima oleh semua ahli bedah saraf. Jadi seperti murid-murid kita ini semua, tahun-tahun kedua begitu beliau sudah boleh operasi, itu yang awal-awal diberikan termasuk pasang selang itu. Cairan itu kita alirkan dari otak, tempat cairan itu berada, menuju ke rongga perut. Dilubangi satu lubang sini, kemudian dimasukkan selangnya, kemudian dipasang yang untuk dari perut ke arah otak. Nah, dan disambungkan terus masukkan ke rongga perut. Jadi bukan ke usus. Rongga perut nanti akan diserap oleh rongga perut, kemudian di metabolisir seperti biasa, diserap. Ya sudah, itu mengurangi tekanan otak, artinya otak yang tadinya tertekan oleh cairan itu dengan cairan otak itu menjadi normal, otak itu berkembang lagi. Dari semua pasien yang dokter tangani terkait dengan hidrosefalus itu, range usia yang bisa terkena hidrosefalus itu usia berapa? Jadi yang biasanya kita tolong itu yang bawah 5 tahun ya, yang sering datang itu dari umur beberapa hari sampai beberapa tahun gitu. Okay. Efek samping kalau misalnya itu nggak segera diatasi apa sih dok? Kan ya itu otaknya yang menderita karena tertekan oleh cairan otak ada di dalam, sehingga otak itu tertekan sampai ke tepi tulang, di dekat tulang ya, jadi tipis. Semua fungsi-fungsi otak yang harusnya baik menjadi tidak baik. Jadi keterlambatan tumbuh kembang, keterlambatan berpikir, ya, emosi dan sebagainya semua terganggu. Kalau saya lihat di informasi-informasi dari jurnal ataupun di internet gitu ya dok, itu kan ada kepalanya sampai besar banget gitu. Nah begitu cairan itu sudah berhasil dikeluarkan, kan ada perubahan bentuk kepala nih dok. Nah itu tuh sebenarnya perubahan bentuknya nanti seperti apa sih dok? Ya itu yang memang harus kita sampaikan pada keluarga bahwa dengan mengalirkan cairan itu tidak terus kepala yang udah besar itu jadi kecil, enggak. Jadi kepala itu ya tetap begitu, cuma jadi dekok karena tadinya tegang ya. Kan kita punya ubun-ubun sini ya. Itu kalau anak kecil kan masih terbuka. Pada hidrosefalus itu terbuka terus. Sehingga kepalanya makin besar, ubun-ubunnya makin lebar. Nggak bisa untuk diharapkan bisa menjadi kepala yang biasa, normal enggak. Gitu nggak bisa. Kecuali kalau terjadinya sudah menutup ya. Jadi hidrosefalus yang bukan kongenital itu kepala tetap seperti biasa, cuma otak yang jadi hebat tertekan karena nggak bisa mengembang kepalanya ya. Dokter ini kan juga mengadakan operasi hidrosefalus secara gratis ya dok ya. Nah itu sudah dijalankan selama berapa lama dok? Ya itu kegiatan saya sebagai ahli bedah saraf waktu awal-awal sangat memprihatinkan karena banyak pasien yang punya anak hidrosefalus tapi tidak punya dana. Sampai saya tanya, sudah siap apa? Wah, apa dok? Itu selangnya harganya segini waktu itu ya. Ternyata datang lagi 1 minggu kemudian, dia bilang sudah ada dok uangnya. Loh, uangnya dari mana pak? Saya tanya gitu ya. Saya jual becak saya.
ya. Ada lagi yang satu bilang saya jual kerbau ya. Jadi dalam hati saya, waduh ini orang mengobati anaknya yang kemungkinan juga belum tentu sempurna ya, karena sudah datang dengan keadaan terlambat, kehilangan pekerjaan, kehilangan modal ya. Jadi di situ saya berpikiran harus ada cara untuk menolong ya. Kemudian kebetulan saya juga sudah menjadi anggota Rotary Club. Sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan seorang anak itu akhirnya bisa terkena hidrosefalus? Ada gangguan-gangguan asam folat yang pada waktu ibu hamil, sehingga produksi cairan yang segitu banyak tidak diikuti oleh penyerapan yang cukup. Ya, sehingga setiap kali sisa-sisa terbendung, jadi sudah lahir dalam keadaan hidrosefalus. Nah, sekarang dengan pemeriksaan prenatal yang bagus itu ketahuan sudah dalam kandungan ya, jadi bisa ditangani hidrosefalusnya selama masih dalam kandungan. Tapi kami di sini belum melakukan itu, misalnya nyedot cairannya sampai melahirkan sebelum waktunya, asal sudah cukup layak ya dilahirkan, supaya tidak ada kesulitan dalam persalinan atau diseksio ya. Terus kita lakukan pemasangan selang dengan cepat, karena kalau cepat dan ternyata gangguannya hanya gangguan serapan, itu harapannya cukup bagus ya. Ya, jadi saya punya contoh ya, beberapa pasien yang datang dengan tepat waktu, maksudnya tidak terlambat lah, kepala masih bagus, terus cairannya memang lebar, kita pasang selang. Ya izin Tuhan juga tidak terjadi komplikasi. Ya saya punya pasien yang sudah menjadi seorang sarjana, sudah punya anak ya. Kebahagiaan yang tidak bisa dihitung Pak ya. Jadi tiba-tiba di suatu perkawinan ada seorang ibu datengin saya. Ibu siapa ya? Saya kan kaget ya. Terus dia panggil, ini datang seorang gadis ya. Ini yang dulu udah teroperasi waktu umur 3 bulan. Panggil lagi ternyata udah punya anak. Ya jadi seperti itu. Saya bilang sama adik-adik ini, kebahagiaan seorang ahli bedah itu bisa datang sewaktu-waktu ya. Bukan waktu bekerja, tapi setelah itu ya. Tidak banyak dipunyai oleh profesi lainnya. Datang seorang ya, rambutnya kayak emas, pakai kucir itu. Terus gitu. Salaman ya, saya salaman aja. Kamu siapa? Ini dok, dia buka rambutnya gini, ada bekas operasi di lehernya. Terus dia cerita, saya tahun sekian dokter operasi. Loh, waktu itu gimana sebelum operasi? Wah, saya nggak bisa jalan dok. Rupanya dia kecelakaan, terus ada benturan yang perlukaan di situ, menjepit, saya operasi. Ya seperti itu ya. Dan banyak lagi yang mungkin nanti juga adik-adik akan bisa dapatkan selama karir ya. Yang penting laksanakan tugas sesuai protap ya. Visi dan misi dokter ini sebenarnya sejalan dengan apa yang kita lakukan sekarang. Berharap itu tadi tujuan yang lebih baik. Artinya tuh kita bermetamorfosa untuk hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Kayak filosofi bermetamorfosa sendiri kan sangat keren ya dok ya. Dari kepompong sampai akhirnya dia jadi kupu-kupu. Kedepannya sistem kesehatan apapun itu ya layak dan adil sehingga semuanya tuh bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita punya tagline bersama bermetamorfosa. Saya pengen ngajak dokter untuk mengucapkan itu di depan kamera untuk menghimbau orang-orang ya ayo kita sama-sama bermetamorfosa untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bersama bermetamorfosa.